tidak sesuai dengan fakta apa yang disampaikan pada saat awalnya. Nah, pengiriman ini bisa tadi saya bilang mungkin yang awalnya tadi pakai pesawat ataupun kapal yang memang sebagaimana layaknya, tapi pada saat kenyataan hanya pakai kapal barang atau pakai kapal nelayan. Di situ tuh mereka yang sudah direkrut itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, pemindahan ini bisa dari antar kota ke kota ataupun dari setelah lepas dari kota bisa ke antar negara. Antar negara itu juga sangat menakutkan karena apa? Kebiasaan dari negara kita dengan negara orang lain juga berbeda. Pasti adik-adik dari sekolah ini juga pasti sudah banyak nonton film lah ya. Film itu sebenarnya bukan hanya tontonan biasa, tapi di situ ada tersirat pesan yang akan disampaikan. Karena pada saat pemindahan di negara tersebut kita nggak tahu siapa, nggak ada keluarga, nggak ada orang yang kita kenal, ataupun di situ pun dokumen sudah ditahan. Kalaupun memang pada saat perlintasan negara itu ternyata memang pakai paspor kita ditahan, sehingga membuat orang yang direkrut itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan keluar membeli sesuatu saja dari penampungan itu pun tidak bisa, sehingga tidak bisa melarikan diri. Nah, ketika pada saat proses terakhir itu penerimaan, yang tadinya hanya untuk kuliah atau magang atau PKL di luar negeri, ternyata bukan. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penerimaan itu. Bukan hanya kuliah, tapi mungkin misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu mungkin misalnya ada satu perusahaan satelit atau apa, misalnya taruh Starbucks di sana dengan gaji tinggi, itu iming-imingnya pasti selalu begitu. Tapi pada kenyataan di sana, maaf kata, lebih banyak kalau dalam TPPO ini adalah sasarannya itu adalah kalau nggak anak-anak, perempuan. Itu sasaran yang paling empuk. Ketika pada saat perempuan mungkin maaf kata eksploitasi, pekerja seksual ataupun jadi budak di sana. Nanti di sana tuh yang tadinya kita harapkan dapat makan yang layak, tempat tidur yang layak, dengan gaji yang layak, dengan pemikiran kita bisa mengirimkan sedikit untuk keluarga kita di Indonesia, pada kenyataannya sama sekali tidak. Oke, Mas, terusin. Mas, lanjut. Nah, cara-cara TPPO itu banyak banget caranya. Sebelumnya dulu Mas, yang tadi ya. Bisa dengan rayuan, tapi kalau sekarang tuh jarang sekali kalau menurut saya dengan paksaan, itu jarang. Pasti dengan rayuan atau rangkaian kata-kata bohong. Kata-kata bohong itu salah satunya seperti saya sampaikan, dengan iming-iming yang terbaik. Ya contohnya misalnya, wah 1 bulan itu sudah bergaji 50 juta atau 60 juta. Memang kalau secara logika, kalau kita konversi dengan mata uang negara tujuan, itu kecil bagi mereka. Namun kalau dikonversi dengan mata uang rupiah, besar. Itulah yang membuat daya tarik. Kenapa orang mau atau tertarik? Ya mungkin faktor ekonomi di kita mau perbaikan, sehingga wah oke juga nih, untuk kenapa tidak kita coba untuk memperbaiki perekonomian dalam keluarga, sehingga oke nih kita saya mau ikut misalnya begitu. Tapi pada kenyataan beberapa season yang dari sisi yang lain juga ada juga melalui ancaman atau penggunaan kekerasan. Misalnya ketika pada saat awalnya sudah tertarik untuk mau itu ikut atau join dalam satu kegiatan tersebut, tahunya kita sadar oh ternyata ini nggak benar nih, apa yang ditawarin itu nggak benar. Padahal kita sudah di penampungan. Disitulah bisa terjadi ancaman kekerasan, bahkan kekerasan.
Tapi ketika pada saat itu sudah melakukan ancaman atau kekerasan itu juga sendiri, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah berada di pihak mereka. Disitulah hak asasi kita tuh ditahan sama mereka. Sama aja dilakukan pengurungan, ditahan, tidak boleh kemana-mana. Gitu. Bisa juga dengan penculikan. Penculikan ini biasanya ke anak-anak yang umurnya sekitar ya 10 tahun ke bawah lah. Gitu. Bahkan biasanya yang kita tidak sangka-sangka, misalnya kita tinggal di komplek perumahan atau klaster yang dimana itu tertutup, ada pos kamling ataupun memang security yang menjaga di tempat itu, dipikir aman nih, kita biarin anak kita berkeliaran di depan. Ke dalam itu mungkin hanya ke kamar mandi atau cuma mengambil makanan untuk anak kita suapin makan di depan. Ternyata tiba-tiba hilang aja. Banyak itu kegiatan terjadi seperti itu. Jadi lebih waspada. Terus pemalsuan dokumen. Nah, ketika pada saat ini pada saat mereka menawarkan form-form seolah-olah benar, bahkan paspor pun bisa dipalsukan, ataupun memang suatu perusahaan yang menawarkan bahwa pekerjaan tersebut ataupun kuliah tersebut itu juga seolah-olah benar tuh banyak. Makanya untuk Bapak Ibu guru ataupun adik-adik, kalaupun memang seandainya nanti ada tawaran-tawaran itu, mungkin alangkah awalnya, makanya saya undang Bapak Ibu kepala sekolah atau guru di sini dan teman-teman yang di hybrid juga, agar di cross check terlebih dahulu kebenarannya. Kalau memang bisa, cross check itu bukan hanya dengan administrasi atau form saja, bisa kita cek Google. Google itu sudah banyak sekarang untuk kevalidan satu perusahaan ataupun memang badan pendidikan, baik itu di luar negeri ataupun di kita sendiri. Dan sama kalau memang bisa sekali ke tempat tujuan, ya mungkin Bapak Ibu guru dulu atau tim pendahulu dulu cross check benar nggak tempatnya di situ, sesuai alamatnya, ketemu sama orang sana. Kalau memang sudah merasa benar dan dokumennya jelas, tidak palsu, monggo. Tapi kalaupun memang nanti Bapak Ibu guru seandainya masih ragu, boleh koordinasi atau konsultasi ke kami, teman-teman aparat penegak hukum, bisa ke imigrasi, bisa ke kejaksaan ataupun ke kepolisian, juga BP2MI juga bisa, atau ke Kemenlu juga boleh. Karena kami ini juga punya data-database yang mana sekiranya itu betul atau tidak betul. Jadi sehingga ketika pada saat kita keluar negeri memang sesuai dengan SOP atau pada kenyataan supaya tidak ditipu. Nah, dari unsur-unsur dari dokumen itu sebenarnya sudah dalam salah satu unsur penipuan. Karena palsu ya udah pasti ditipu, gitu ya. Nah, kalau penyalahgunaan ini juga bisa saja terjadi pada siapa saja, bahkan dari pemerintahan sendiri. Jadi kalau memang jangan sangka misalnya dari dia menyebutkan salah satu instansi pemerintah, baik itu BUMN ataupun dari provinsi atau manapun, jangan langsung percaya juga, gitu. Kita cross check dulu sama-sama, teliti satu sama yang lain. Tapi kalau sekiranya kita sudah lama, komunikasi sudah bagus dan melakukan hal tersebut itu bukan hanya sekali, nggak apa-apa, bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya walaupun seseorang ini bekerja di instansi pemerintahan, tapi baru sekali dia melaksanakan penawaran itu, patut dicurigai. Nah, ini penceratan utang ini juga agak serem. Jadi bagi yang mereka yang bekerja ataupun memang seandainya yang berangkat kayak mahasiswa kemarin, bukan di koperasinya yang kemarin yang di UNJ, tapi mereka itu yaudah penawarannya itu pakai uang kami saja dulu Pak, pakai uang kami saja dulu Bu, pakai uang kami saja dulu Dek. Nah, nanti kan adiknya bekerja dapat tuh uang misalnya 30 juta sebulan misalnya,
yang dipinjam awalnya tuh 50 juta. Kita range waktu itu mungkin setahun, ya nyicil mungkin 5 juta sebulan, pasti ada lebih. Nah, ketika pada saat itu sudah di negara tujuan atau di tempat yang eksploitasi tersebut, ternyata uang 30 juta itu hanya mimpi. Bahkan yang dikasih cuma 2 juta. Gimana? Nah, dengan penjeratan utang itulah kita tidak, alasan mereka tidak membiarkan kita keluar. Selanjutnya, Mas. Ini pasal 1 angka 12 ini adalah definisi daripada ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki. Nah, ancaman kekerasan itu bisa juga seperti ya, misalnya ketika kita biasanya tinggal di rumah ataupun memang tidur di kamar, itu kan nyaman nih. Nah, namun ketika pada saat kita sudah tinggal dalam satu gubuk 3x3 misalnya, mungkin ada besinya juga sehingga kita tidak bisa keluar. Itu sudah bagi salah satu contoh ancaman psikis buat kita, tekanan buat kita. Itu termasuk juga ancaman kekerasan. Pasal 1 angka 11, kekerasan itu perbuatan yang melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan rampasnya kemerdekaan seseorang. Sama dengan pasal 1 angka 12 tadi, tapi kalau 12 tadi itu cuma ancaman. Kalau angka 11 ini sudah menggunakan kekerasan fisik, bisa memukul, bisa menampar, bisa menendang, dan itu memang kerap kali atau acap kali dilakukan bagi mereka-mereka yang pelaku TPPO terhadap seorang korban. Nah, yang pasal 1 angka 15 ini adalah penjeratan hutang, artinya perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaparkan menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadi sebagai bentuk pelunasan hutang. Bahkan itu jaminannya adalah keluarga. Jangan dipikir teman-teman yang pelaku TPPO itu begitu sudah berangkat, sudah orang mereka teman-teman TPPO itu hanya di negara tujuan. Tidak, karena pelaku TPPO ini jaringannya luas banget, bahkan ada di mana-mana, sampai di lubang sumur bisa kali ada. Dan mereka informasinya lengkap banget. Nama kita siapa, keluarga kita siapa, adik kita siapa, bapak kita siapa, ibu kita siapa, apa usaha bapak ibu, semua lengkap. Bahkan dengan data lengkap itu sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ketakutan. Untuk berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan diartikan sebagai suatu keadaan yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan status atau kedudukan antara dua pihak, yaitu korban atau pelaku. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibandingkan pihak lainnya yang memiliki kedudukan lebih rendah atau berada dalam posisi rentan, misal majikan dan buruh. Pihak yang memiliki kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaannya untuk memegang kendali kerentanan orang yang untuk tujuan dieksploitasi orang tersebut. Nah, biasanya kalau di sini itu biasanya ada bos. Kita yang ikut atau korban dari TPPO itu adalah posisi paling rendah, serendah-rendahnya. Dengan ancaman kekerasan itu ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku TPPO itulah sehingga membuat sugesti bahwa kita ada di posisi rendah dan dia adalah yang pemegang kendali, sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut yang mencekam ataupun membuat kita menyelimuti diri kita sendiri. Selanjutnya, ya Mas.
modus-modus TPPO itu melakukan rekrutmen pekerjaan migran di luar negeri, melakukan penipuan melalui teman dan keluarga, melakukan perkenalan melalui media sosial. Nah, untuk ini, ayo adik-adik yang baru datang silakan ambil posisinya. Masih kosong di depan. Ayo, Bapak yang di depan juga boleh diisi sama adik-adik atau masuk ke rombongan di belakang. Nggak mau bisa. Nggak dilakukan. Ya, kita lanjut. Modus TPPO ini yang paling bahaya adalah melalui media sosial. Kenapa? Kalau adik-adik ataupun ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya Instagram, pernah nggak berpikir begini? Ketika kita lagi ngobrol, asik, handphone lagi hidup ya, posisi itu begini, tapi kita tetap lock nih, lock. Jangan dipikir dia nggak merekam omongan kita. Maksudnya begini, merekam. Apa yang kita obrolin sekarang ini, detik ini, kita coba melakukan searching di Google. Urutan paling atas itu pasti yang kita obrolin. Jadi itu kalau iPhone katanya diem begini juga, setiap 5 detik sekali dia ngotot. Ada Siri atau mic yang selalu on di handphone ini. Jadi ketika pada saat kita Google itu langsung searching itu paling teratas atau paling nggak nomor 2. Nah, maksud saya ketika ibu bapak atau adik-adik yang punya Instagram, ketika kita klik satu, misalnya tentang tentang pergi berjalan ataupun tentang alam, itu nanti scrolling ke bawahnya itu berikut-berikutnya tentang itu semua. Nah, apalagi kalau mengenai tentang pendidikan, itu pasti scrolling itu ke bawah atau ke atas lagi itu tuh banyak. Penawaran-penawaran itu juga sangat-sangat menggiurkan. Maksud saya di sini yang perlu dicamkan itu pinter-pinter memilih. Apalagi TikTok. Kalau menurut saya sarana paling cepat, informasi tercepat dan terdepan adalah sekarang adalah TikTok. Sekian per detik mereka sudah tahu. Jadi ketika pada saat media sosial itu, kalau menurut saya sih dilihat, ditelaah, dicerna dulu, bener nggak itu. Jangankan itu, contohnya aja sekarang penumbuh rambut, diet, apa segala banyak banget itu, banyak banget penawarannya. Tapi belum tentu itu berkhasiat. Ataupun memang penawaran sekolah di mana atau kerja di mana itu banyak banget. Nah, maksudnya itu telusuri dulu, hati-hati, teliti. Lanjut, Mas. Nah, ini yang tertulis di sini, indikator TPPO itu bukan merupakan unsur tetapi dapat membantu dalam mengenali atau menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang menjadi TPPO. Contohnya satu, ini ya, ketika pada saat sudah terjadi yang tadinya menerima upah, di sini tidak menerima upah, tidak dapat mengelola sendiri upahnya, jadi uang itu tidak dikasih, hanya ada pada bos atau pengelola atau pelaku tindak pidana TPPO tersebut. Jadi uang itu tidak akan pernah dikasih sama kita, tapi ketika kita butuh hanya dikasihkan sebagai kecil. Bahkan nanti uang yang ada pada pelaku TPPO ini pun bisa lenyap atau hilang, atau dianggap tidak ada. Adanya jeratan utang yang tadi berlakunya di situ hanya mungkin pinjaman, tapi yang upah yang kita dapatkan itu malah hilang ataupun tidak ada. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, nah itu yang seperti saya bilang tadi, iming-iming yang tadi pada kenyataannya jauh berbeda. Tidak boleh kemana-mana, hanya di dalam. Tidak diperbolehkan
berhenti bekerja. Bagaimanapun kita betul-betul diperas, baik itu pikiran, tenaga, waktu. Makanya saya katakan korban dari TPPO itu adalah posisi paling rendah. Isolasi, pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain. Di sini sama sekali tidak bisa komunikasi. Komunikasi itu hanya dalam satu ruangan tertutup itu. Ditahan, tidak diberikannya pelayanan kesehatan. Nah, ini juga bahaya. Mau kita sakit kek, mau kita belum makan kek, atau memang butuh perawatan, itu mereka tidak peduli. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya. Nah, ketika kita sudah di posisi yang di penampungan di luar negeri itu, misalnya, mereka selalu menjadikan kalau kita berbuat macam-macam, orang tua atau anak kita atau suami kita atau istri kita yang berada di Indonesia ini, itu sebagai tameng mereka, sehingga mereka mengiyakan atau melakukan apa perintah daripada pelaku TPPO itu. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ya maaf kata, kalau memang bisa sampai akhir hayat atau sampai habis tenaga kita tetap berada di mereka. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan visa atau paspor. Nah, ini biasanya mereka itu yang melakukan perekrutan itu, mereka yang melakukan semua prosesnya, tidak ada mengeluarkan uang spesial pun dari kita, tapi di awal itu pasti uang kita yang kita berikan kepada mereka. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga, bahkan itu mungkin tidak pernah ke imigrasi kali ya, Mas. Dokumen ada itu hanya dengan meminta identitas kita, contohnya mungkin KTP saja, nggak tahu tuh kapan jadinya. Nah, paspor itu kemungkinan besar sudah pasti palsu. Terus indikator khusus untuk tujuan eksploitasi, maaf kata, pelacuran mendapat bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis prostitusi. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu per hari. Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga. Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah. Jadi itu biasanya mereka itu supaya tidak teridentifikasi itu pasti berpindah-pindah, tidak hanya satu tempat. Makanya saya sampaikan tadi, jaringan mereka itu sangat-sangat banyak. Karena apa? Mereka pasti akan membuat mereka secara aman dan nyaman sehingga sangat-sangat susah terdeteksi. Nah, tujuan sendiri dari TPPO itu adalah mencari keuntungan, pemanfaatan organ produksi atau prostitusi. Nah, ini yang paling ngeri ini. Sekarang di mana orang itu sudah menggampangkan itu bagaimana? Contohnya, kalau misalnya seseorang sakit nih, misalnya dia butuh organ, ya entah itu ginjal. Nah, ginjal itu kadang-kadang orang berpikir, oh ini bisa diganti nih sekarang nih, permintaan sangat banyak. Nah, dengan permintaan itulah makin gencarnya TPPO. Dengan apa? Alasannya apa? Ya keuangan tadi. Mungkin pasti adik-adik atau ibu bapak ini pasti sudah mendengar bahwa ya mungkin ada 1 miliar kali ya harga daripada ginjal tersebut. Lumayan. Ada yang bilang 1 ginjal aja bisa hidup kok, gitu. Jadi dengan dasar ketidakmampuan atau kekurangan ekonomi itulah membuat orang berminat atau penjualan dari organ tubuh tersebut. Terus transparansi jual beli organ atau jaringan tubuh, itu dia yang paling mengerikan sih itu, entah jantung kayak hati ataupun memang ginjal.
diri yang bisa ditransplantasi untuk orang. Begitu juga ada penindasan, baik dulu Mas. Penindasan, perbudakan, pemerasan, penempatan fisik. Nah ini juga waktu itu pernah dengar nggak kejadian ini yang di Bupati Langkat atau yang mana tuh yang punya sawit, ternyata yang awalnya kejadian itu KPK ya, KPK nangkap bupatinya, setelah digeledah ternyata di belakang itu ada perbudakan, ya Pak ya? Perbudakan itu juga bisa. Bahkan kalau itu kita baru tahu itu kejadian itu di Indonesia. Indonesia bukan hanya di negara luar atau internasional. Jadi itu rumahnya itu besar banget tuh, wilayahnya itu mungkin lebih besar tanah bupati itu ya ketimbang kantor wali kota ini. Jadi begitu nyampe rumahnya, pintu ternyata di belakangnya itu penuh sawit. Nah di belakangnya itu ada tempat penampungan, bahkan ada sel atau kayak penjara sendiri dikerjakan di situ, bahkan sampai mereka meninggal di tempat, tidak layak banget, sudah seperti kandang. Itu dia perbudakan. Nah ada juga misalnya ini maaf kata itu kalau di Batam itu satu jalur ataupun tempat yang paling pas untuk menyeberang awalnya mungkin melalui dari Singapura, Malaysia, bahkan Johor ataupun bisa langsung ke Thailand. Makanya kalau teman-teman daripada imigrasi sendiri, ketika pada saat orang mengajukan permohonan diri untuk membuat paspor, itu sekarang ini sudah sangat ketat, sangat ketat. Bahkan maaf kata izin teman-teman dari timur, ketika pada saat membuat paspor itu pasti screeningnya sangat ketat. Bahkan kalau misalnya adik-adik misalnya umur 17 atau 18 ataupun umur di bawah umur antara 18 tahun ke bawah, itu dari teman-teman imigrasi itu sangat protektif sekali karena rentan, dimana umur masih muda baru bikin paspor ataupun paspornya itu perjalanannya belum pernah. Yang paling marak sekarang itu ada pengiriman TPPO ke Kamboja itu lagi marak sekarang. Jadi jangan pernah salahkan teman-teman dari imigrasi kalau memang seandainya proses permohonan buat paspor itu ditolak, karena itu adalah salah satu cara preventif atau pencegahan dari teman-teman imigrasi supaya menghambat terjadinya atau tidak terjadinya TPPO itu gitu. Apalagi kalau misalnya adik-adik yang perempuan bikin paspor, itu pasti agak sulit karena yang dicurigai bakal bekerja mungkin di Singapura ataupun di Malaysia ataupun di Bangkok atau di Hong Kong, Cina, banyak sekali. Selanjutnya Mas. Dan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang itu ada macam-macam. Bisa dari perorangan ini misalnya gini, dia sudah pahami prosesnya, dia sudah menjalani tempat tujuan TPPO, bahkan ada orang yang menerima atau yang membeli. Contohnya misalnya salah satu dengan perbudakan, ataupun memang yang tim medis yang dari luar negeri butuh ginjal atau apa, dia sudah ada jaringan sehingga dengan gampangnya dia melakukan perekrutan atau menawarkan. Bahkan lebih gampang sebenarnya bagi pihak pelaku TPPO itu perorangan. Karena apa? Lebih mudah. Dia ngerekrutnya paling maksimal mungkin ya 5 orang. Ayo nih 5 orang gampang ini. Tinggal telepon. Habis udah telepon udah oke semua. Administrasi yang layak untuk pergi atau berangkat ke luar negeri itu tinggal berangkat. Pada saat di sana mungkin oke lah 1 hari dikasih pur sedikit,
tempat yang bagus, wah enak nih, pas malamnya ketika pada saat di tempat perdagangan orang itu diculik, dibawa, yang tadinya tidur nyenyak dikasih tutup kepala, berangkat, kita nggak tahu, tautannya tadi tujuannya di Singapura, tiba-tiba udah di Kamboja sana, ataupun di Amerika atau di mana, udah nggak bisa bergerak kita, paspor nggak ada, udah ditahan, uang nggak ada, lapar, nggak bisa makan. Itu kalau menurut saya pelaku perorangan. Makanya dari sini waspada untuk ketika kita kenal seseorang yang baru dan langsung menembak atau menawarkan segala sesuatu untuk perjalanan luar negeri. Yang ketiga, korporasi. Korporasi itu sudah terorganisir. Dia ada pemilik suatu perusahaan dan sudah ada bagian-bagiannya. Bahkan bagian-bagiannya ini termasuk orang peluncur-peluncurnya perorangan tadi. Tapi bagian korporasi ini juga ada yang legal, yang mengirimkan imigran atau pekerja PKI PKW dari Indonesia. Itu sudah ada beberapa yang ditunjuk sebagai yang namanya PJPKI. Itu sudah terdaftar. Itu bisa dicek dari imigrasi juga. Habis itu penyelenggara negara. Nah ini yang saya sampaikan tadi, penyelenggara negara walaupun dia memang instansi pemerintah juga tetap kita harus waspada. Terus kelompok yang terorganisasi. Nah terorganisasi ini jaringan antara negara baik Indonesia dengan negara tujuan. Itu bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok perseorangan. Oke, lanjut Mas. Untuk dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana perkara perdagangan orang itu bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Tapi biasanya sebelum ini agak sulit untuk menangkap pelaku TPPO, cepat hilangnya. Lanjut. Setelah itu sistem pidana TPPO itu bisa restitusi, denda, dan penjara. Restitusi itu adalah satu bentuk penggantian apa yang dialami oleh korban dalam bentuk materi atau uang. Denda juga begitu. Selain denda itu, selain penjara itu bisa dikenakan denda. Ya Mas. Pembagian unsur dalam delik dalam undang-undang TPPO itu ada delik formil, eksploitasi belum terjadi dalam pidana, dalam delik material eksploitasi harus terjadi untuk dapat dipidana. Nah ini eksploitasi belum terjadi ini maksudnya begini, ketika pada saat perekrutan dan penampungan belum sempat berangkat ataupun memang sudah mau berangkat nih, itu bisa misalnya tertangkap tangan nih, oh udah dapat informasi di sana, kita kejar nih dari tim polisi nih, misalnya dapat penyergapan, langsung kita tangkap, langsung diproses, itu bisa. Termasuk ketika penangkapan itu sudah ada korban di tempat. Jadi korban-korban itu berjumlah, mungkin ada 2-3 orang atau 4 atau bahkan lebih banyak. Nah ketika pada saat eksploitasi harus terjadi untuk dapat disebut pidana, harus terjadi ini, berarti sudah terjadi, sudah dikirim. Misalnya kayak kemarin tuh ada 2 orang, cewek sama cowok bikin video ke presiden melalui TikTok atau apa, akhirnya disiarkan oleh media TV, didengar sama Kemenlu dan presiden, itu langsung bergerak. Itu bisa juga, itu sudah terjadi rangkaiannya. Nah kayak gitu, cuplikan-cuplikan gitu mengerikan. Dia posisi rentan, nggak bisa berbuat apa-apa, tumben, bukan apa, kebetulan ada jalan yang dikasihkan Tuhan, dia bisa bikin video yang langsung disiarkan, baik itu dari TikTok ataupun live dari Instagram, untuk kebaca. Kalau nggak kebaca atau nggak kebetulan dilihat, gimana? Bisa lewat. Tapi pasti ada jalan, begitu. Tapi di dalam sekarang ini kan Satgas waktu itu sudah dibuat sama Mahfud MD waktu itu, kalau nggak salah pada saat beliau menjabat Menko Polhukam,
diketuai ketua harian itu adalah Kapolri Satgas. Dan ini sampai sekarang ini juga tim Polri juga sudah mengejar pelaku-pelaku TPPO itu. Lanjut Mas. Nah, ini salah satu tips-tips terhindarnya dari TPPO, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi adalah curiga terhadap lowongan kerja yang disebarkan melalui akun pribadi. Tapi bahkan kalau akun-akun itu pun sebenarnya, contohnya nih misalnya pada saat Lebaran ataupun Natal kemarin tuh, pada liburan nih, ada yang menawarkan penginapan. Dia bisa framing bahwa itu dia adalah salah satu dari penginapan tersebut ataupun memang akun resmi. Nah, ketika pada saat pembayaran benar kita transfer, pada saat kita cross check itu ternyata akunnya palsu. Nah, mendingan cross check lagi, kita lihat tuh searchingnya itu dengan akun-akun itu berapa yang muncul. Tapi ketika kita udah berapa muncul, kita bisa lihat tuh akun palsunya yang mana. Terus mengecek legalitas alamat perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Itu yang saya sampaikan tadi. Lowongan pekerjaan itu bisa kita cek dengan Google, atau bisa kita mengecek ke teman-teman yang berada di tempat pekerjaan itu, apakah betul atau tidak. Bahkan yang intinya jangan langsung mengiyakan tanpa memberitahu atau menceritakan kepada seseorang. Jadi, wah biar aja deh, biar gue berangkat aja sendiri nih, ini bagus nih, tanpa cross check ataupun tahu kebenarannya ini benar atau salah. Pas ketika dia klik dan oke, nah disitulah mulai pelaku-pelaku tindak pidana orang itu bekerja. Sehingga ketika klik itu kita tidak bisa lagi berbuat atau melawan atau membatalkan apa yang sudah terregister. Untuk berikutnya, waspada iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Nah ini, bahkan syaratnya itu sangat-sangat mudah. Yang penting lu daftar, kesehatan lu juga baik-baik aja, tinggal datang, lu tinggal bekerja. Gajinya mungkin bisa kadang-kala dikasih setengah dulu di depan. Enak kan? Nggak disuruh apa kapasitasnya, apakah sekolah S1 atau SMA atau SMP atau harus S2, nggak ada seperti itu. Bahkan mereka tuh langsung memberikan tawaran, ya boleh nih kita berangkat dengan gaji sekian, nanti gajinya kita untuk biaya perjalanan kita duluan, nanti kita potong. Sehingga itu membuat daya tarik kita menarik untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Terus pelajari syarat, hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari pekerja di luar negeri. Nah, dengan iming-iming tadi, alangkah bagusnya itu kita cari dulu, baca dulu yang mana menjadi kewajiban kita. Setelah melakukan kewajiban itu apa sih hak-haknya yang kita dapat, gitu. Nah, kalau memang sudah kalau itu sudah terpenuhi dan sudah yakin dan sudah project dengan kiri kanan kita bahwa itu betul, silakan. Tapi jangan lupa cross check terlebih dahulu. Data pemberantasan TPPO antara 5 Juni sampai 19 Juli 2023 itu tersangka yang ditangkap itu sekitar 829 orang atau pelaku. Tapi korban yang dapat diselamatkan itu sekitar 2.100 orang. Mayoritas kasus TPPO terkait itu pekerja imigran, perbudakan, eksploitasi seksual hingga anak buah kapal. Bahkan kemarin Pak Mahfud MD itu sempat menyampaikan dalam konferensi persnya itu di tahun 2022 kalau nggak salah itu, teman-teman yang berangkat atau jadi korban TPPO itu di tahun 2022 itu kembali ke Indonesia itu hanya berbentuk jasad atau sudah meninggal, berjumlah 1.900. Maksudnya itu kembali itu dengan tidak sehat.
Kenapa saya ngangkat TPPO ini? Sebenarnya sangat mengerikan, termasuk ordinary crime, kejahatan yang sangat mengerikan. Dan butuh perhatian dari ibu-ibu kepala sekolah ataupun ibu-ibu guru, memberikan pemahaman ataupun nanti memberikan pemahaman diri pribadi ataupun ke orang lain, sehingga ketika pada saat ada tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh pelaku-pelaku itu, kita sudah defense duluan, sudah mengerti, sudah paham, oh ini, oh ternyata nggak bener nih, apa, jangan tiba-tiba langsung, wah seneng nih ada tawaran begini, nggak begitu. Jadi ini ya saya lakukan ini hari ini memberikan pengertian, tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi lagi di dunia pendidikan atau buat adik-adik kita yang melakukan pendidikan di luar negeri ataupun melanjutkan tingkat lebih tinggi lagi. Selanjutnya Mas. Ya ini kasusnya kemarin itu adalah yang ke Jerman kemarin, 93 siswa yang sudah berangkat ke Jerman, untungnya kecium pada saat sudah di Jerman, belum sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan itu juga yang pelakunya itu yang bekerja di salah satu kampus. Selanjutnya ini terus. Nah, di situ juga selain dari TPPO itu juga ada penyelundupan manusia, people smuggling. Itu salah satunya yang terjadi di Rohingya. People smuggling adalah dikenal juga dengan penyelundupan manusia, merupakan kejahatan manusia yang dewasa ini kian marak terjadi di Indonesia, menjadi salah satu negara dengan angka kejahatan penyelundupan manusia tinggi dan sangat berpotensi. Selanjutnya Mas. Definisi penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah penyelundupan manusia dengan perbuatan dengan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, seseorang atau kelompok orang baik secara maupun memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau memiliki hak atau memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi ataupun tidak. Pelaku dan modus operandi dalam penyelundupan manusia. Pelaku penyelundupan manusia terdiri dari para calo, perantara, pengirim imigran gelap atau perencana perjalanan atau mereka yang bekerja dengan jaringan dan telah berpengalaman mengetahui seluk-beluk pengalaman kelemahan perjalanan yang baik di negara transit ataupun di tujuan. Pelaku dan modus operandi dalam penyelundupan manusia di sini tidak jauh dengan TPPO, hampir sama. Ayo selanjutnya. Korbannya juga begitu, baik itu laki-laki, perempuan, migran ekonomi dan pengungsi secara swasta. Migran ekonomi ini yang mungkin punya duit juga untuk tujuannya pindah negara. Unsur tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam pasal 120, pasal 133 huruf A dan pasal 136 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Lanjut Mas. Lanjut. Ini contoh kasusnya, Rohingya tiba di Langkat, diduga korban penyelundupan manusia. Lanjut. Perbedaan perdagangan orang dengan penyelundupan manusia adalah kalau perdagangan orang itu korban tidak menyadari akan di keseluruhan proses atau apabila menyadarinya maka seringkali dikarenakan penipuan atau ancaman kekerasan.
Kalau penyelundupan manusia, orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses. Dia sadar akan proses penyelundupan orang itu, walaupun proses tersebut melibatkan kondisi bahaya dan sangat memprihatinkan. Tujuan dari perdagangan orang, eksploitasi korban dapat berlangsung sejak korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung sehingga korban sampai di tempat umum. Kalau penyelundupan orang berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diselundupkan. Lokus atau tempat perdagangan orang biasa terjadi di luar wilayah atau negara dan bisa juga terjadi di suatu wilayah negara. Kalau penyelundupan manusia, kejahatan lintas batas negara. Terus masuk. Ini cara-cara pencegahannya sudah saya kasihkan menjelaskan dari awal. Lanjut. Ini sedikit ada ilustrasi video, mungkin sedikit bisa menginspirasi teman-teman. Kerja di kota, cuma beli bentar. Jadi model Kak, bajunya keren banget. Kerja di salon. Oh, salon apa Kak? Salon kelas atas di pusat kota, mewah tempatnya. Tamunya baik-baik, ada selebritis, orang kaya, tipsnya gede. Gajinya juga gede, makanya aku bisa nabung banyak. Bu, sudah terima transferannya Bu? Harus pergi dulu. Bosnya baik, baik banget, udah kayak teman aja. Salon lagi cari karyawan baru. Kamu mau ikut Kak? Aduh, aku nggak bisa potong rambut. Pak, tenang aja, nanti ada yang ngajarin kok di sana. Gua udah kasih tahu kan cara dapetin orang baru. Lu ajakin teman kampung lu buat kerja di sini. Kebetulan bos kakak di salon lagi ada di sini nih. Ketemu yuk. Sini. Mudah-mudahan dengan film ataupun paparan dari saya dapat menginspirasi teman-teman menjadi suatu cara pencegahan dini dan pembelajaran bagi kita semua. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Bani Manuel Ginting, Pak. Luar biasa yang disampaikan, tentu saja bukan sekedar informasi, namun menjadi satu pembelajaran buat kami Pak di dunia pendidikan, di lingkungan studi pendidikan baik 1 maupun 2. Kemudian yang hadir hari ini Pak, selain kepala sekolah, juga ada wakil bidang kesiswaan yang memang membawahi seluruh aktivitas
maupun kegiatan-kegiatan dari para siswa Pak. Juga ada beberapa guru BK yang juga sering mendampingi para siswa, dan tentu saja para siswa yang hadir adalah pengurus OSIS maupun MPK. Kami mendiskusikan ini dengan bagian hukum dari Wali Kota Jakarta Pusat dengan harapan yang hadir ini baik yang luring maupun daring nanti dapat mendiseminasikan gitu Pak. Jadi menyebarluaskan lagi dengan berbagai program yang ada di OSIS dari masing-masing SMA maupun SMK. Dan tentu saja yang disampaikan oleh Pak Bani tadi, di antaranya yang perlu kita cermati adalah penekanan kepada penggunaan HP ya Pak, atau perangkat yang kita gunakan, dan juga bagaimana cara kita berrelasi di dalam media sosial. Ternyata tanpa kita sadari banyak hal yang mengancam keberadaan kita, terutama arus informasi yang tidak terbendung dan juga menggunakan alat-alat telekomunikasi maupun informasi tadi. Baik, waktu kita sekarang pukul 10.45 dan masih ada Pak Ivan yang belum menyampaikan informasi, dan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Waka, dan anak-anak Ibu yang sekalian, begitu juga yang di peserta secara daring, kita akan memberikan kesempatan kepada 5 penanya. Jadi siapkan saja pertanyaan terbaiknya, baik kepada narasumber pertama maupun yang kedua. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Ivan Ibrahim, kepada beliau waktu dipersilakan. Terima kasih Bu. Yang saya hormati jabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak pejabat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, guru-guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali di sini antusias dari adik-adik SMA yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan paparan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dan juga penyelundupan manusia atau biasa kita sebut dengan people smuggling. Jadi di sini santai saja sifatnya, boleh dilanjutkan Pak. Sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu paspor. Nah, mungkin apakah Bapak, Ibu, dan adik-adik di sini sudah mengerti dan paham terkait dengan paspor itu apa? Nah, saya jelaskan secara singkat. Paspor itu adalah dokumen perjalanan bagi setiap orang yang berpergian ke luar negeri. Ibaratnya itu kayak KTP kita atau identitas kita di luar negeri. Nggak ada paspor, nggak bisa keluar negeri, intinya gitu. Ketika tidak ada paspor di luar negeri, pasti akan ditanya oleh otoritas yang berwenang di luar negeri terkait dengan identitasnya. Boleh dilanjut Pak? Jenis-jenis paspor ini ada diplomatik, dinas, dan juga biasa. Boleh dilanjut lagi Pak? Yang biasa kita gunakan ini adalah paspor biasa. Kemudian persyaratan paspor dewasa, ini ada paspor baru, penggantian paspor, dan untuk anak juga ada persyaratan-persyaratannya. Kenapa sih kita itu harus belajar terkait dengan atau harus mengetahui terkait dengan informasi pembuatan paspor itu sendiri? Karena people smuggling biasanya menggunakan paspor sebagai alat untuk menyintas ke luar negeri. Nah, proses pembuatannya itu ada EKTP, kartu keluarga, akta lahir, atau ijazah, atau buku nikah. Nah, kenapa sih kita ini butuh paspor? Butuh untuk pengetahuan terkait dengan pendaftaran paspor, karena biasanya ada yang menawarkan, bro atau Pak, mau nggak bikin paspor di saya? KTP doang. Bisa Pak, udah tenang aja. Hati-hati, itu sudah masuk penipuan. Karena kenapa? Ini persyaratan-persyaratannya bisa dilihat sendiri. Selain dari tidak lengkapnya dokumen ini, pasti akan kita tanya dan juga maaf akan kami tolak. Kenapa sih? Benar tadi yang dikatakan Bapak Bani, kenapa sih anak SMA
atau perempuan itu sulit untuk mendapatkan paspor atau sulit untuk diwawancara, atau di sini yang pernah merasakan sendiri pembuatan paspor, saya dipersulit ini sama petugas imigrasi, mau buat paspor kok malah ditanya macam-macam. Itu tuh bentuk kita untuk, karena kita ini sayang kalian loh sebenarnya. Kita ini sayang kalian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Khawatirnya memang benar nih tujuan awal kalian pertama kali adalah untuk wisata. Namun tidak ada yang tahu apabila ada tawaran seperti yang tadi ditunjukkan dalam video. Pak, ada nih paspor saya, adalah berangkatlah. Itulah yang kita khawatirkan. Bisa dilihat sendiri ininya persyaratannya, kemudian boleh dilanjut Pak. Baru kita bahas terkait dengan people smuggling dan perdagangan manusia, human trafficking. Pengawasan terhadap orang asing ini, pengawasan keimigrasian ini sebenarnya tidak hanya kepada orang asing, melainkan kepada orang Indonesia juga. Orang Indonesia itu bagaimana Pak bentuk pengawasannya? Bentuk pengawasannya itu bisa dari administrasinya. Pada saat dia melakukan applyan paspor atau dia mau melakukan permohonan paspor, itu kita bisa melakukan pengawasan di sana, maksud dan tujuannya apa akan digunakan apa paspor ini, apakah hanya untuk wisata atau ada maksud-maksud tertentu yang akan digunakan oleh calon pemegang paspor tersebut. Boleh dilihat sendiri ini, penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan. Kemungkinan sama itu pasti yang dijelaskan oleh Bapak Bani sebelumnya. Kemudian juga perdagangan manusia, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan itu juga sama. Intinya adalah people smuggling. Kalian ini perjanjian, contohnya nih, mungkin adik-adik di sini pernah ada tawaran, Dek, saya dari perusahaan ini, saya mau nawarin kerjaan nih, ini khusus untuk lulusan SMA atau orang-orang SMA yang mungkin kamu mau part time atau apa. Pasti ada kebohongan dulu pada tadi yang disampaikan, padahal kalian sendiri nantinya akan dieksploitasi, kerjanya tidak sesuai dengan yang diucapkan, seperti itu. Kemudian apalagi sih Pak contoh-contohnya? Biasanya contohnya ini adalah janjian. Contoh, kalian diiming-imingi. Ini biasanya kondisinya karena kepepet nih. Contohnya, saya atau ada tawaran, kamu mau nggak ikut saya? Kita kerja. Tapi ini saya disclaimer dulu, ini ilegal, nggak boleh ketahuan. Tapi karena kalian ini atau Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasinya bahwa ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aman dan nggak ketahuan, maka ini menjadi modus dari tindak pidana penyelundupan manusia itu sendiri. Adanya janjian di antara korban dengan pelaku. Inilah yang biasanya sulit untuk dibuktikan tindak pidananya. Nah, kemudian lebih lanjut Bapak. Ini boleh dilihat perbedaannya, apa sih perdagangan orang, apa sih penyelundupan manusia. Silakan dilihat di paparan ini. Jenis kejahatannya ini kejahatan, kalau penyelundupan manusia itu antar negara, itu tadi butuh paspor. Tapi PPPU juga nggak memungkinkan tidak lintas negara, karena siapa tahu ada penyediaannya juga di contoh kasus magang tadi itu kan di Jerman ada tuh ternyata yang nampungnya di sana. Kemudian faktor pendorong, tujuan, kontrol ke atas situasi, keuntungan, kekejaman, segi dokumen itu ada perbedaannya semua di situ. Boleh dilanjut? Jadi
Imigrasi juga telah mengatur di pasal 120 ayat 1 dan 2 nomor 6 di Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ini pengaturannya tentang apa? Tentang tindak pidana penyelundupan manusia. Jadi ternyata imigrasi selain buat paspor juga bisa menindak ya. Bisa. Kita bisa melakukan penindakan dan juga melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia itu sendiri. Boleh lanjut. Penyebab terjadinya perdagangan orang. Yang pertama benar ketidakpahaman orang tua atau tentang modus tindak pidana perdagangan orang. Kenapa dari orang tua dulu? Biasanya pendidikan didapatkan dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Kekurangan informasi dari orang tua itu juga dapat berpengaruh kepada pendidikan anak. Contohnya, anak kan apa-apa kalau kita nih ya, waktu SMA nih, kalau ada apa-apa pasti ngomong dulu sama orang tua. Apalagi yang serius, contohnya mau kerja ke luar negeri atau mau pergi ke luar negeri, itu kan pasti ngomong dulu sama orang tua. Ya mungkin ada beberapa di sini yang nggak ngomong, tapi kita fokuskan dulu yang biasanya terjadi. Biasanya itu pasti diskusi dulu dengan orang tua. Ketika diskusi dan orang tua kebetulan tidak paham, maka sudahlah nak berangkat, nggak apa-apa, asal selamat, begitu. Mohon untuk kalian sebagai anak juga harus membaca literasi, harus mencari tahu informasi sedalam-dalamnya terkait apa yang akan kalian lakukan, kegiatan apa yang akan kalian lakukan di kemudian hari itu. Dan bagi orang tua, khususnya kita khususnya bapak dan ibu sekalian yang mungkin sudah memiliki anak, itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih modus-modus tindak pidana penyelundupan manusia dan bagaimana tindak pidana perdagangan orang. Itu kita harus ketahui bersama agar apa bisa menjadi pendidikan bagi anak-anak di rumah. Kemudian pernikahan dini. Pernikahan dini salah itu perspektif. Namun pernikahan dini biasanya kebanyakan orang dari pernikahan dini nih, apalagi saya biasanya ketemu dengan orang asing. Biasanya orang asing ini, gak semua, tapi biasanya orang asing ini memanfaatkan orang Indonesia, khususnya yang baru lulus SMA ini, karena memiliki paras yang cantik dan masih muda. Ada pengusaha dari Arab datang, wah, kamu cantik, ayo menikah. Oke, nah inilah biasanya yang cikal bakal bahayanya itu di sini. Biasanya orang asing tersebut menggunakan nama kalian di sana untuk misalnya membeli aset. Nah, terus kemudian bahkan bisa saja kalian itu menjadi kelompok yang mengorganisir sesuatu untuk bekerja di luar negeri, dibawa nih ke negaranya. Coba kamu ini dong cariin pekerja dari Indonesia untuk kerja di lahan kita ini, di lahan misalnya dia punya lahan apa gitu kan, lahan sawit atau apa di luar negeri, atau kebun kurma nih misalnya di Arab nih. Ini kita punya kebun kurma, coba kamu bawa orang Indonesia ke sini. Oke. Tapi dengan izin yang tidak jelas. Kemudian tingkat putus sekolah yang tinggi dan buta aksara. Tolong, bagi kalian yang pernah mendengar sekolah itu tidak berguna, aduh jangan didengerin itu, bohong itu. Bukan maksud saya merendahkan orang yang seperti itu, tidak. Sekolah itu tetap penting, karena kenapa? Sekolah itu bukan hanya mempelajari ilmu, tapi nilai moral kalian itu dibentuknya dari situ juga. Attitude kalian itu dibentuknya dari situ juga. Hargailah guru-guru kalian deh, asik. Tapi itu benar, guru-guru kalian ini membimbing kalian untuk tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga untuk memperoleh sikap yang baik dan bagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih tua atau orang-orang di sekeliling kalian. Kemudian gaya hidup yang berlebihan. Nah, ini contoh yang tadi ada di video nih. Awalnya susah, tapi gaya
ekonomi sulit, gaya hidup apa? Gimana, ada yang tahu nggak? Gaya elit ekonomi sulit, aduh. Ini harus diwaspadai karena kenapa? Sudahlah, yang penting kalian itu bisa membahagiakan kedua orang tua kalian itu udah cukup bagus. Gaya itu tahan-tahan aja. Karena kenapa? Gaya hidup yang berlebihan ini bisa menjadi faktor pendorong kalian untuk melakukan tindak pidana ini. Kayak tadi nih, contohnya nih, kerja di salon. Wah, ternyata itu salon berspeker besar. Di salon yang diartikan tabu sama mereka. Nah, itu kan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Dia kan dibayar di situ. Tapi bayarannya itu tidak seberapa dengan harga diri yang kalian miliki, dengan moral yang kalian miliki. Kalian bisa bekerja lebih baik daripada itu di Indonesia sendiri. Kalau kalian syukur-syukur, alhamdulillah keterima di perusahaan yang benar di luar negeri. Itu sudah menjadi nilai plus bagi kalian. Makanya sekolahlah dengan sungguh-sungguh, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Boleh lanjut? Penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, tolong kalau misalnya ada iklan berseliweran terkait dengan magang, ini lagi marak-maraknya ini, tolong dipahami dulu. Kenapa sih orang ini menyediakan magang? Terus di mana magangnya? Ini sumbernya dari mana? Kalian harus pelajari itu. Kalian harus mencari ilmu, mencari pengetahuan terkait dengan informasi yang kalian dapat agar kalian tidak tersesat nantinya. Khawatirnya kalian terjebak di dalamnya, syukur-syukur selamat. Kalau tidak, kalian akan menjadi subjek penyelundupan manusia, juga perdagangan orang. Kemudian bisnis yang menjanjikan seperti yang tadi sudah dibahas, keterbatasan lapangan pekerjaan. Cari kerja di Indonesia sulit. Nggak sesulit itu deh sebenarnya. Sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa kalian lakukan di Indonesia dengan baik dan benar. Hanya saja dibutuhkan ketekunan bagi kalian sebagai pencari kerja atau nanti kalian yang akan bekerja mungkin di bawah pemerintahan atau mungkin di luar pemerintahan. Kalian harus mempunyai skill, karena sebagai user atau perusahaan nanti yang kalian akan bekerja nantinya atau nanti di pemerintahan, sebagai user mereka juga butuh orang yang berkompeten di perusahaan. Makanya kalian berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan juga memperoleh pendidikan yang baik. Kemudian kurangnya informasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Boleh dilanjutkan, Pak? Dampak tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak korban perdagangan orang akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kemudian rawan akan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Kenapa tadi saya bilang saya sangat senang antusias dari adik-adik SMA ini sekalian? Karena target dari TPPO dan TPPM ini utamanya adalah kalian. Mohon diingat baik-baik. Target utamanya adalah kalian. Kalian ini masih dianggap minim informasi. Jadi ketika kalian lulus nantinya, secara umum, ayo kamu daripada kamu kuliah, kamu kerja sama saya. Kamu jadi ini gajinya segini. Ternyata kalian malah diselundupkan ke negara tujuan. Misalnya nih, ayo kerja di Malaysia. Di Malaysia gajinya segini. Oke. Nah, pergilah kalian ke Malaysia. Disuruh buat paspor. Paspornya gimana, Pak? Ya udah KTP aja siniin, nggak apa-apa. Oke, kalian kasih KTP. Tapi kalian belum pernah lihat isi paspor kalian sendiri. Tahu-tahu kalian diberangkatin ke Malaysia melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan yang tidak ada tempat pemeriksaan imigrasinya. Itu sudah dilarang deh. Itu sudah ilegal bentuknya. Karena kenapa? Setiap orang yang akan bepergian ke luar negeri, baik bepergian maupun masuk ke wilayah Indonesia, pasti melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Apa yang dicek di sana? Paspornya. Apalagi yang dicek di sana? Kegiatannya. Apa maksud kalian untuk ke luar negeri? Apa maksud dari orang asing itu untuk datang ke Indonesia? Itu dilihat dari paspor dan juga
dari wawancara singkat yang dilakukan oleh petugas imigrasi di sana. Boleh dilanjut? Nah, ini kemudian ada lagi terancamnya kesehatan korban seperti cacat fisik, infeksi, penyakit menular, dan bahkan kematian. Dapat mengakibatkan gangguan jiwa karena mengalami luka batin yang sangat parah. Menjadi imigran ilegal sehingga mendapatkan ancaman hukuman karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian nggak pernah lihat paspornya, terus ditangkap otoritas di luar negeri, contohnya di otoritas Malaysia atau Jabatan Imigrasi Malaysia. Kalian ditangkap, paspor kalian mana? Gak ada, Pak. Kok bisa gak ada? Saya diurusin paspornya Pak sama orang. Orangnya yang mana? Ini Pak orangnya. Mana sampai kamu? Pas dihubungi nggak bisa. Kalian tetap ilegal jatuhnya di situ. Walaupun kalian mau punya dokumen paspor yang asli saja, kalian mendapatkannya dengan secara kalian daftar melalui e-paspor, terus kalian foto sidik jari, kalian ke kantor sendiri, kalian bayar PNBP, tapi paspor itu tidak ada di tangan kalian. Itu adalah dianggapnya kalian tidak memiliki dokumen perjalanan. Masuk ke wilayah orang itu dengan secara ilegal. Berkurangnya rasa percaya dan harga diri, selalu merasa bersalah, ketakutan, dan kehilangan kontrol atas diri sendiri. Itulah dampak bahaya. Lanjut Pak. Nah, yang tadi bilang apa sih yang dibicarain sama bapak-bapak ini dari Jerman, di Jerman mana? Ini brosurnya yang dilakukan oleh salah satu universitas. Ini Varying Job Program in German, program magang di Jerman. Syaratnya ada, benefitnya ada, daftar perusahaan yang jadwal pelaksanaan dan sebagainya. Boleh lanjut Pak? Nih, ternyata kalau kita baca literasi, kita baca informasinya itu seperti apa yang benarnya. Nanti kan kalian kalau di Google tuh ada tuh semua maps, gambar, news. Nah, baca newsnya. Ini berita-beritanya nih, Kemendikbud sebut Varying Job tidak pernah bagi bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Polri melaporkan terdapat 1047 mahasiswa dan sebagainya. Inilah informasi yang sebenarnya terkait dengan program tersebut. Boleh lanjut Pak. Nah, saatnya nih kita berani untuk katakan tidak kepada orang yang tidak kita kenal. Pergi meninggal rumah tanpa pengetahuan keluarga. Tolong deh. Walaupun kalian bertujuan untuk membahagiakan orang tua tanpa menyusahkan mereka, seenggaknya kalian izin dulu sama orang tua. Biar apa? Ridhonya dari orang tua itu. Jadi doa dari orang tua itu untuk kalian itu akan berpengaruh sama kalian. Mau apapun agama kalian, ketika doa orang tua itu sampai kepada kalian, percayalah, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalian itu pasti akan dimudahkan segala urusannya. Izin sama orang tua makanya. Kemudian berhenti bersekolah untuk bekerja yang tadi seperti saya yang seperti saya katakan barusan. Udah nggak usah sekolah. Ini sini kerja aja sama saya. Gajinya segini. Kapan lagi kamu usia muda punya McLaren misalnya kayak gitu? Jangan dipercaya deh. Tolong deh. Tuntutlah ilmu sebaik-baik mungkin. Menikah di usia dini, mencari, memperkenalkan, mengajak teman dan pergi bekerja ke daerah lain yang mengarah kepada TPPO seperti yang di video tadi. Kemudian menerima pemberian yang tidak wajar seperti HP. Nah ini nih biasanya ada dari kalian. Ini saya kerja di perusahaan ini, awal modal segini, kemudian kamu mau nggak nih? Saya kasih dulu lah nih HP. Kenapa saya nggak butuh HP ini deh? Kamu nanti kalau misalnya mau cari saya, kita kerja bareng-bareng. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Padahal tidak jelas asal usulnya, nggak tahu dia siapa, taunya dia adalah salah satu dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Kemudian menerima titipan barang dari orang yang tidak jelas yang memungkinkan kita akan menjadi relasi dengan sindikat perdagangan orang yang modus kurir narkoba. Memang sih nggak semua orang kayak dititipin barang itu, misalnya kayak ini buang air kecil, titip dulu dong. Itu tolong dibedakan. Itu juga orang itu butuh bantuan, dan ada juga yang kayak Pak tolong titip sebentar. Kalau orang ini datang, tinggalin aja barang itu. Siapa tahu itu adalah modus dari mereka juga. Nah, boleh dilanjut. Tuh.
Kejahatan bisa terjadi bukan saja karena ada niat si pelaku, tapi kejahatan juga bisa terjadi karena ada kesempatan. Yang tadi saya sampaikan, tidak hanya kalian itu dieksploitasi, tapi perdagangan manusia ini contohnya seperti apa? Kalian dibilang nih contoh kan lagi marak ini penjualan ginjal. Biasanya tuh ada janjian dulu tuh. Yaudah, ini biasanya iklannya ada di Facebook. Modusnya seperti ini. Dicari jual ginjal. Ternyata ada aja yang klik itu orang-orang Indonesia ini. Karena kenapa? Kondisi ekonomi. Rata-rata kondisi ekonomi. Saya mau jual ginjal. Itu kan mereka janji ya. Apakah itu dieksploitasi? Tidak. Ada persetujuan dari korban, ada persetujuan dari pelaku. Tapi kenapa ini disebut korban, ini disebut pelaku? Jawabannya sederhana. Pelaku itu kegiatan memperdagangkan organ tubuh itu dilarang dimanapun itu dilarang, kecuali kebutuhan medis yang mendonorkan. Bahasanya beda itu mendonorkan, bukan untuk menjual dalam rangka mencari keuntungan, mencari benefit di dalamnya. Nah, kemudian kalian setuju, dua-duanya setuju, ayo berangkat. Pada saat berangkat, misalnya kalian berangkatnya di Kamboja jual ginjal ini. Jadi di Kamboja itu bukan hanya tindak pidana yang jual apa judi atau apa, tapi juga jual ginjal juga ada. Itulah yang disebut people smuggling. Baik, melanjutkan Pak. Oh, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Evan atas apa yang telah disampaikan di sesi kedua ini, dan ini lagi-lagi menambah wawasan kita ya terhadap hal-hal yang mungkin menarik buat kita gitu ya, disampaikan oleh orang-orang baru, dan bisa jadi orang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semuanya lagi-lagi berpulang kepada kita ya, terutama adik-adik nih, karena kami peserta didik yang hadir di sini, tentunya kewaspadaan, kehati-hatian gitu ya, di dalam menerima pertemanan, di dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak baru ya, baik bertemu langsung ataupun secara media sosial tadi, karena ternyata tidak semua yang ditawarkan itu berada di jalur yang benar. Nah, Bapak Ibu yang hadir, anak-anak yang hadir semuanya, baik yang secara luring maupun daring, kita akan buka kesempatan bertanya. Yang secara luring dulu mungkin boleh sayap kanan atau sayap kiri saya. Tadi saya lihat satu dari adik di sayap kiri saya tengah, dan yang paling belakang. Tapi satu aja ya yang belakang ya, nggak boleh dua. Sweet kalau gitu berdua sweet, karena seragamnya sama. Nanti diwakili saja oleh salah satunya. Ya, karena kita di kegiatan pagi hari ini akan kita selesaikan di pukul 11.30. Gitu ya Bapak Ibu, jadi kita sepakati. Silakan adik dari kiri Ibu boleh singkat, padat, jelas, tepat. Ditujukan kepada siapa? Kepada narasumber ke-1 atau yang kedua. Sebutkan nama ya dan dari sekolah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Rania Fadila Kusuma dari SMA Negeri 7 Jakarta. Saya ingin bertanya kepada keduanya kalau boleh. Ini jadi kalau kita nauzubillah udah dijerat pada KPO atau smuggling, cara cari celah untuk keluarnya atau melaporkan ke otoritas yang emang berwenang itu bagaimana ya? Terima kasih. Boleh, bagaimana nih Pak? Langsung jawab dulu. Oke, saya langsung Biar jawab. cepat ya. Cepat ya. Kalau bisa sih jangan terjadi dulu. Kalau udah terjadi pusing kita. Karena kalau kita terjadi di luar negeri itu yang susah. Karena satu, udah pasti nggak tahu jalan. Yang kedua, nanti yang kita kenal juga nggak ada di sana. Yang ketiga, kalau memang pun terjadi itu, ya mungkin bisa kedutaan kali ya. Kedutaan itu banyak, bisa juga dari imigrasi bisa, Kemenlu pun bisa, ataupun dari kejaksaan juga ada. Kalau kejaksaan itu ada beberapa, contohnya ada di Singapura, Bangkok,
Hong Kong, sama di Riyadh, sama ada satu lagi saya lupa. Tapi di imigrasi juga kayaknya ada ya. Di mana? Jadi untuk di imigrasi juga sama di kedutaan dan konsulat jenderal yang ada di beberapa negara seperti contohnya yang disebutkan tadi, benar, di Malaysia juga ada, di Jepang ada, di Korea ada, mungkin di seluruh dunia ini ada kecuali dengan negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, itu tidak ada konsulat jenderal. Tapi ada perwakilan kita di sana untuk apa? Untuk mengamankan seperti ada kegiatan yang mengarah kepada TPPO dan TPPN. Baik ya, adik kita Kusuma dari SMA 7 ya. Ya, jadi pada prinsipnya tetap yang harus cari adalah pertama lembaga hukum atau lembaga-lembaga yang memang mengatasnamakan negara kita, gitu ya. Terima kasih. Silakan yang di belakang boleh mewakili satu adik kita yang sebutkan nama dan dari sekolah mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prabu Herlambang. Saya biasa dipanggil dengan Abu. Di sini saya izin bertanya, apabila tadi saya membaca bahwasannya perdagangan orang pun bisa dilakukan dengan cara penculikan dan penyekapan. Lalu bagaimana caranya ketika kita sudah sadar bahwasannya kita akan diperjualbelikan dan mempunyai kesempatan atau kondisi yang dimana kita dapat berkomunikasi dengan pihak luar, kita harus menghubungi siapa? Dan lalu apakah dari Bapak dan Ibu mohon izin, apakah ada pengetahuan tentang lembaga atau lembaga yang menyediakan TKI yang legal dan atau aman seperti itu? Yang ketiga adalah apabila kita disuruh oleh orang tua kita untuk menjadi bekerja di luar negeri, yang dimana kita dengan adanya seminar ini kita mengetahui bahwasanya ada banyak hal-hal yang tidak legal untuk dilakukan. Nah, bagaimana caranya kita untuk meyakinkan orang tua kita bahwasanya hal tersebut tidak diperbenarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Herlambang dari sekolah mana ya? Dari SMA Negeri 77 Jakarta. Oh, baik, terima kasih. Silakan Pak Bani atau Mas. Jadi yang pertama, kalau misalkan itu sudah berada pada posisi seperti itu Pak, untuk menyikapinya, untuk mengungkapnya itu gimana? Yang kedua, memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa dari sekian banyak tawaran itu bisa jadi tidak semuanya mempunyai kedudukan yang legal formal. Kalau kita sudah di posisi rentang tadi, kemana yang kita harus hubungi tadi ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Nah, kalau misalnya seandainya masih di ruang lingkup Indonesia, masih oke. Mungkin yang pasti kita laporkan ke polisi. Tapi caranya cuma satu, bagaimana keluar dari situ dulu dengan selamat. Nah, kalau memang nggak bisa keluar, mau melapor kemana? Nah, itu satu. Tapi kalau di dalam posisi itu, contoh nih kayak kemarin yang saya bilang, ada seorang laki-laki dan perempuan, itu posisinya Kamboja juga ya. Di Kamboja, sebenarnya sudah banyak dan intrik-intrik yang bisa kita lakukan untuk memberitahukan ke publik. Contohnya tadi saya bilang, kalau memang dapat media, handphone, bisa mungkin satu kita yang tercepat mungkin kita hubungi orang tua atau adik atau kakak kita atau om ataupun paman yang mana kita ingat nomor teleponnya satu, beritahu keadaan kita. Yang kedua, kalau memang kita nggak punya nomornya sama sekali dalam waktu singkat itu ya mungkin bisa satu TikTok bisa. Itu misalnya saya bilang satu media ya mungkin ada kesan positifnya, ada kesan negatifnya. Ya kesan positifnya salah satunya bisa live, bisa langsung terkonek seluruh Indonesia atau seluruh dunia bahkan. Begitu juga Instagram, live Instagram juga ada. Disitulah salah satu media tercepat kalau menurut saya. Tapi kalau memang nggak ada, maksudnya di handphone itu kebetulan tidak punya aplikasi itu ya salah satunya dengan telepon tadi. Kalau yang pertanyaan kedua itu untuk data-data PJTKI ataupun memang tempat instansi lembaga-lembaga yang legal atau tidak legal, mungkin bisa nanti datang ke tempat saya
biar kita konfirmasi. Mungkin dari imigrasi juga ada kali ya data-datanya sedikit. Jadi ada juga lembaga PP2MI juga bisa sebagai penyalur TKI yang sah dan bisa dan berbadan hukum dan bisa dipercaya juga gitu deh. Kemudian bagaimana sih cara meyakinkan orang tua terkait dengan ini tuh ilegal loh, Pak, Ma, ini tuh benar, ini tuh gak benar. Tolong diberikan literasi juga kepada orang tua atau diberikan sumber-sumber yang terpercaya seperti berita-berita ini terkait dengan ini salah loh, itu loh, ini harus dibutuhkan, yang harus diberikan pemahaman kepada orang tua. Terima kasih. Bagaimana? Herlambang? Saya tambahkan dulu. Herlambang, ini kalau posisinya dibalik ya, posisi dibalik mungkin orang tua yang lebih aktif. Aktifnya itu dalam arti, oh si Mas Herlambang ini udah masuk sekolah nih, bisa nih ibu-ibu atau bapak-bapak, nah mereka mungkin mereka yang lebih, oh ini ada dapat informasi duluan nih, ada informasi perusahaan atau tempat bekerja di mana di luar negeri. Nah, ketika pada saat itu dia ditawarin ke Herlambang misalnya, nah di situ posisinya Herlambang itu dengan sudahnya mendapat pemaparan hari ini, Mas Herlambang yang lebih aktif dalam arti mengecek apakah itu legal apa tidak, bisa komunikasi ke saya atau dengan ke imigrasi boleh, Kemenlu juga boleh, BP2MI juga boleh. Kalaupun memang nggak tahu tempat, sama-sama kita mengecek perusahaan itu dalam arti ke instansi yang terkait. Gitu. Kita siap kok. Gimana? Saya, oke. Jadi lagi-lagi tetap keterlibatan informasi didapat, jangan hanya disimpan sendiri, gitu ya. Harus disampaikan juga ke pihak-pihak lain. Mungkin izin Pak Bani dengan Mas Iva ya. Kedepan ini juga menjadi sebuah wacana yang akan terus kita gaungkan gitu ya Pak di persekolahan. Mungkin nanti ada pelibatan orang tua, dalam hal ini komite gitu kan. Ini yang hadir ada kepala sekolah juga nih Pak. Dan saya yakin dengan pertemuan hari ini yang baru pertama kali loh Pak dilaksanakan gitu ya. Meskipun kemarin sudah ada agenda jaksa masuk sekolah, tapi temanya kan belum tentang TPPO atau tentang tadi penyelundupan seperti itu. Nah, ke depan bisa juga Pak ini diagendakan sehingga informasi ini tidak terhenti di sini gitu ya. Jadi semakin bisa diterima oleh banyak pihak, bukan hanya didapat dari medsos yang kebenarannya masih ditanyakan. Baik, kita masih punya 3 kesempatan lagi dan bisa jadi mungkin Bapak Ibu yang secara daring mungkin juga ada yang mau bertanya. Mungkin dari Mas Operator boleh membantu, atau yang di ruangan ini masih ada lagi? Oh baik, ya boleh. Mana? Ibunya berdiri Bu, biar kelihatan. Baik, satu dari sayap kiri, ibunya dari kanan, bapaknya. Izin ya Nak ya, kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu dan Bapak Guru atau Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah. Silakan kepada Ibu di kiri saya, Ibu Saidah ya, dari SMK Negeri 38. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya Ida Saidah dari SMK Negeri 38 Jakarta. Bapak, kebenaran di kami di SMK 38 ada bantuan dari dana pemerintah untuk tahun ini sekolah pusat keunggulan. Karena kami SMK dapat bantuannya seperti itu. Kemudian di antara bantuan tersebut ada bantuan 150 juta untuk anak-anak, persiapan anak-anak magang di luar negeri. Itu untuk tahun ini. Nah kemudian dengan adanya kasus kemarin yang di UNJ itu, nah ini juga salah satu yang kesusahan buat kami gitu. Padahal ini untuk persiapannya ya Pak ya, padahal yang kami cari pun itu sudah memang beberapa kali membawa gitu ya, membawa anak-anak ke luar negeri. Itu pun saya dulu berasal dari SMK 57 Jakarta di Ragunan Pak.
Dan SMK itu memang sudah seringkali membawa anak-anak lulusan ini untuk melanjutkan, bukan melanjutkan, dia ada namanya program Ausbildung di Jerman, dan itu sekolah saya, maksudnya saya dulu mengajar di sana, dan anak-anak kami sudah banyak sekali yang ke sana waktu di 57. Nah kemudian hal ini karena saya sekarang di 38 sebagai kepala sekolah, saya juga ingin mengajak anak-anak kami di 38 untuk ikut bersama teman-temannya yang di 57. Tapi dengan peristiwa ini jadinya tadinya anak-anak sudah semangat, karena ada peristiwa ini banyak orang tua akhirnya tidak mengizinkan. Yang saya ingin tanyakan Bapak, kalau seperti ini kan tempatnya memang sudah kalau menurut saya aman gitu ya, karena memang banyak sekali alumni dari sana yang sudah ke Indonesia dan bisa menjelaskan semua ini ke anak-anak kami gitu. Jadi testimoninya sudah ada. Gitu. Kemudian apalagi sih Pak yang harus saya sebagai penanggung jawab mewaspadai gitu. Apakah hal yang sudah mereka sudah beberapa kali membawa ke sana, apakah ini masih perlu kami waspadai? Apa saja kira-kira yang harus kami waspadai untuk menjelaskan ke orang tua dari program ini? Terima kasih Bapak. Silakan pada Pak Bani. Terima kasih Ibu. Hal tersebut pasti terjadi. Terjadinya apa? Ketakutan itu pasti muncul. Apalagi baru terjadi yang kasus Jerman itu di bulan 4 ya? Apa bulan 3 ya itu ya? Dan itu masih terngiang sampai sekarang. Apalagi ketakutan itu lebih dari orang tua. Sebenarnya ketakutan itu dijadikan pembelajaran, tapi bukan hambatan. Di mana pembelajarannya itu apa yang nggak dilakukan pada saat yang kejadian di UNC kemarin atau 33 universitas itu kita lakukan. Tapi saya tanya Bu, itu kira-kira bukan baru sekali ini kan ya? Dari tahun berapa Bu? Saya dari 57 itu sejak tahun 2016 Pak. 2016 Ibu pernah di Jerman? Saya di 57-nya ya, gitu. Itu anak-anak kami sudah punya program itu gitu. Dari 2016 pada saat Ibu kunjungan ke... Saya nggak kunjungan Pak. Saya dulu guru di sana. Anak-anak kami banyak yang sudah berangkat ke sana. Oh begitu. Tapi kalau memang begitu Ibu tahu ataupun memang penyelenggaranya tahu siapa dan tempatnya di sana juga. Tapi Ibu pernah ikut ke sana nggak kira-kira pada saat itu? Itu baru dan saya langsung pindah jadi kepala sekolah. Oh gitu. Nggak pada saat Ibu di 16 Pak? Di SMK 57 itu pernah ikut bersama rombongan ke sana nggak pernah? Saya nggak pernah, tapi memang saya pernah, tapi bukan ke Jermannya, tapi di Eropa Timur, di Austria. Prosesnya sama seperti itu. Cuma waktu itu kami jadi guru, dikirim ke sana hanya 4 bulan gitu. Kalau yang ini kan 3 tahun Pak, Ausbildung itu. Oh gitu. Seperti itu Pak. Terus kalau itunya perusahaan yang menawarkan itu yang di Austria sama di Jerman itu sama nggak? Kalau Austria beda Pak, karena kalau Austria itu kan bantuan ajar loan waktu antara kami dan alat, kemudian gurunya dikirim ke Austria. Muridnya kan? Gurunya waktu di Austria, gurunya. Kalau Jerman? Jerman muridnya, mereka belajar modelnya kan dulu kalau kami kan di SMK ada namanya training PKL dulu ya, sistem ganda Pak. Kan memang sistem ganda itu yang bagus di Jerman. Jadi dia layer di sekolah, kemudian di industri, di sekolah, di industri, seperti itu Pak. Maksud saya itu perusahaan penyelenggara itu, baik yang guru yang ke sana, yang selama 3 tahun atau muridnya yang ke sana, itu penyelenggaranya apakah pelaksana yang dari 2016 itu atau bukan? Bukan Pak, saya di Austria, berangkat itu Jerman. Gitu.
Jadi beda sekali. Bu, maksud saya baik itu di Austria sama yang di Jerman. Austria mungkin punya perusahaan sendiri. Iya. Di Jerman punya perusahaan sendiri. Nah, perusahaan-perusahaan baik di Austria sama di Jerman ini sama nggak dari 2016 penyelenggaranya? Penyelenggaranya sama, Pak. Sama. Nah, nanti kalau memang begitu tinggal ibu atau bapak-bapak juga tinggal menjelaskan bahwa ini badannya sama. Itu pertama. Yang kedua, mungkin bisa sekaligus perwakilan dari orang tua atau komite orang tua ya, ada komite ya, ikut survei dulu ke sana. Survei dulu satu. Yang ketiga, mungkin minta dukungan ke Kemenlu. Kemenlu ada keterlibatan. Ya, jadi itu bukan hanya di Kemendikbud saja, Kemenlu juga perlu dilibatkan. Jadi ketika mungkin pemberitahuan sama minta proses ini seperti apa di Kemenlu, apakah nanti dia sampai di sana itu dalam pengawasan? Misalnya nih ada 10 orang yang berangkat dari Jakarta, nah itu mungkin ada monitoring dari Kemenlu gitu loh. Nanti itu dubes ataupun yang di negara tersebut itu bertugas pasti di monitoring, ataupun mereka juga bisa memberikan satu asupan data bahwa oh ini valid gitu loh. Dia sudah ada, mungkin bisa mempresentasikan juga ke orang tua itu, ini loh penyelenggaranya gitu loh, dan didukung sama orang Kemenlu. Jadi sehingga tindakan itu double protect gitu ya. Tapi kalau nggak double protect ataupun itu ya mungkin wajar kalau namanya orang tua itu. Tapi kalau memang bisa, menurut saya Kemenlu ataupun instansi yang terkait nanti di double protect sehingga semua posisinya itu berjalan dengan lancar. Atau bisa juga ke imigrasi juga boleh. Baik, Bu Ida, maka sudah Kurang lebih sama Ibu yang disampaikan bahwasanya kenapa sih harus ke Kementerian Luar Negeri, karena kedutaan besar kita di negara tujuan itu juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri, di mana ada beberapa instansi yang ada di dalam kedutaan besar itu, contohnya seperti polisi, kejaksaan, TNI, bahkan imigrasi juga ada di sana, Bu. Sehingga rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri ini kemungkinan akan sangat berpengaruh baik Bu untuk program yang sedang dilaksanakan oleh sekolah. Demikian, terima kasih. ya, baik Bu Ida gitu ya. Jadi pendamping ya. Ada tambahan sedikit dari Pak Bani? Kalau Jerman, Austria itu kayaknya sudah banyak orang Indonesia juga deh, dan mungkin gampang untuk komunikasinya itu berarti mungkin dari ibu-ibu atau orang tuanya itu juga bisa komunikasi sama saudara yang di sana untuk cross check, ataupun memang teman-teman anak-anak sekarang ini komunikasinya bukan hanya di Indonesia doang, di luar negeri mereka kebanyakan ini kita juga kalah ini ya, gitu. Jadi intinya adalah cross check itu kebenaran, tinggal kita sebagai kepala sekolah memberikan pengertian atau memberikan trust bahwa itu benar, dan kita sudah melakukan ini dari tahun sebelumnya dan orangnya sama. Mungkin itu Bu ya. Ya Bu. Cukup ya Bu Ida, terima kasih. Mungkin ini terakhir ya Bapak, disilakan dengan pertanyaan yang singkat, padat, jelas dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artono dari FKDN Pak, Badan Kecamatan. Saya terima kasih juga bisa hadir di sini karena buat bekal juga di masyarakat. Dan yang jadi pertanyaan saya ini ketika terjadi Pak terhadap ada TPPO atau itu smuggling. Nah ini ketika terjadi gangguan psikis atau gangguan kejiwaan, apa negara itu juga membantu untuk merehabilitasi atau memulihkan kembali bagi korban-korban TK. Karena udah cukup banyak ya, 829 kasus tersangka tertangkap, dan dari segi hukum tadi hanya 5 tahun penjara. Mungkin efek jeraknya kurang juga Pak. Kalau 5 tahun penjara dengan penipuan, dengan pemaksaan, bahkan penyiksaan, saya rasa kurang efek jerak untuk pelaku-pelaku selanjutnya. Mungkin kalau efek jerak itu lebih kencang, lebih keras, insya Allah pelaku-pelaku berpikir ulang untuk melakukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Artono dari FKDN Kecamatan ya Pak. Kecamatan Gambir. Baik Pak Bani atau terima kasih Pak. Kalau Bapak ini mungkin lebih condong ke memberikan masukan ke kami ya Pak ya. Cuman dari FKDN ini kan saya juga minta tolong Pak, kalau Bapak untuk Bapaknya di
masyarakat dan laporan terdepan juga dari Bapak. Kalaupun memang nanti ya syukur-syukur tidak terjadi, amin-amin juga. Tapi kalaupun memang ada informasi terdepan, Bapak boleh koordinasi di kami. Makasih banyak semuanya Pak. Izin. Terima kasih. Kalau penanganan itu yang pasti baik itu restitusi ataupun memang sampai di proses hukum di persidangan segala macam, untuk korban sendiri itu pasti ada penanganannya Pak. Ya kalau dalam baik itu kekerasan psikis atau luka pasti berkoordinasi dengan dinas atau subdit ataupun Kementerian Kesehatan. Itu pasti Pak. Apakah dinas sosial nanti atau kesehatan juga bisa. Yang pasti semua untuk korban TPPU itu kita usahakan terakomodir semuanya Pak. Gitu Pak. Masih terakomodir untuk pemulihan segala macamnya. Siap. Izin